Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Farah Agatha Fadila dari Prodi Manajemen Transportasi Laut A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang muatan kapal. Muatan kapal adalah objek dari pengangkutan dalam sistem transportasi laut. Dengan mengangkut muatan, sebuah perusahaan pelayaran niaga dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk uang tambang yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan di pelabuhan. Jenis-jenis muatan kapal laut. 1. Muatan campuran atau sering disebut juga dengan muatan kontainer. Muatan jenis ini adalah muatan yang dimuat di kapal dalam jenis dan pembungkus yang beraneka warna. Muatan berupa wadah yang dari baja, besi, aluminium yang digunakan untuk menyimpan atau menghimpun barang. 2. Muatan sejenis. Muatan sejenis adalah muatan curah yang diangkut melalui laut dalam jumlah besar. 3. Muatan yang didindingkan. Muatan jenis ini membutuhkan suhu dingin untuk pengawatan muatan dan dibagi dalam suhu dingin dan suhu sangat dingin, seperti sayur, buah, daging, ikan, dan obat-obatan. 4. Muatan hewan hidup. Dari tempat yang menghasilkan banyak ternak, hewan hidup sering diekspor untuk keperluan konsumsi atau pengembangan dari negara tujuan. Umumnya, menggunakan kapal atau tempat khusus untuk pengangkutannya. Hewan yang biasa diekspor antara lain sapi, domba, dan babi. 5. Muatan unit, yaitu muatan dalam unit-unit dan terdiri dari beberapa jenis muatan dan digabung dengan menggunakan palet, bag, karton, karung, atau pembungkus lainnya, sehingga dapat disusun dengan menggunakan pengikat. Muatan unit adalah muatan yang dalam bentuk atau pembungkus asli dalam pengiriman dikelompokkan atau disusun menjadi satu. Dengan cara ini, maka kecepatan, keamanan, dan pengawasan dari muatan dapat lebih mudah dilakukan. Contoh muatan unit adalah barang dalam peti kemas. Pengelompokan dapat dilakukan dengan susunan yang menyatu dengan diikat, disusun dalam tempat besar, dan dalam muatan palet. Pengelompokan juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan dalam kantong besar. Muatan yang dikirim dari negara ke negara industri adalah Indonesia dikelompokkan menjadi 1. Muatan berbentuk barang jadi seperti mesin, tekstil, barang dalam peti, kaleng, dan barang-barang elektronik yang harus dilindungi agar tidak basah. 2. Muatan berbentuk barang. Barang-barang berat seperti mesin untuk pabrik, peti-peti besar yang memerlukan peralatan khusus untuk membongkarnya. Rolling stock seperti mobil, traktor, dan peralatan berat lainnya. Barang kimia atau bahan pabrik yang memerlukan cara khusus untuk membongkarnya dari kapal. Bahan makanan seperti beras dan kedelai jika masih dibutuhkan. 6. Muatan sejenis adalah semua muatan yang dikapalkan secara bersamaan dalam suatu kompartemen atau palka dan tidak dicampur dengan muatan lain tanpa adanya penyekat muatan dan dimuat secara curah maupun dengan kemasan tertentu. 7. Muatan berbahaya. Muatan berbahaya adalah muatan yang dapat terbakar atau meledak. Oleh karena itu, muatan berbahaya perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik pemilik barang, pengangkut, keagenan, maupun instansi terkait. Pengangkutan muatan berbahaya harus mengikuti ketentuan internasional Maritime Dangerous Goods atau IMDG tahun 1992.
Hal-hal yang perlu diperhatikan bila mengerjakan muatan berbahaya adalah 1. Pengemasan, 2. Tanda-tanda, dan 3. Dokumen khusus untuk muatan berbahaya. Tingkatan kelas barang-barang berbahaya dalam kegiatan ekspor-impor. 1. Kelas 1, 2. Kelas 1-2, 3. Kelas 1-2, 4. Kelas 1-3, dan 5. Kelas 1-4. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang stowage. Broken stowage adalah proses persentase ruang muatan yang tidak terisi oleh muatan karena bentuk dan jenis muatan tersebut. Stowage plane adalah suatu bagasi kapal di mana muatan ditempatkan, dilengkapi data tujuan, jumlah, berat muatan, serta pelabuhan muatannya masing-masing. 3. Stowage factor adalah jumlah ruangan efektif dalam M3 yang digunakan untuk memadat muatan seberat 1 ton. Dan 4. Full dan down adalah suatu keadaan di mana kapal dimuati hingga seluruh ruang muat penuh dan mencapai syarat maksimum yang diinginkan. Syarat-syarat peti kemas. Secara fisik, mempunyai sifat-sifat yang tetap dan harus cukup kuat untuk dapat digunakan berulang kali. Dilengkapi peralatan khusus sehingga mampu untuk dipindah-pindahkan dari satu jenis alat pengangkut yang lainnya dengan cepat dan mudah. 3. Dirancang sedemikian rupa sehingga mudah untuk diisi barang dan mudah untuk mengosongkan. Dan itu saja yang dapat saya presentasikan tentang muatan kapal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.